pada kali ini kebetulan di kandang saya ada beberapa ekor yang lepas sapeh ya. Ini di belakang ini usia 3 bulan sampai 4 bulan, sampai yang ada yang paling besar itu usia 5 menuju 6 bulan. Pada kali ini akan saya jelaskan dan akan nanti saya lakukan timbang badan mengenai ciri-ciri F1 yang baik untuk breeding atau untuk ternak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gaper Channel, kebanggaan kita semua. Saya Dr. Tovan dari BFK Academy atau Barokah Farm Kediri. Pada episode kali ini saya akan menceritakan tentang Dorper. Nah, kebetulan untuk akhir-akhir ini sedikit booming ya untuk Dorper. Dengan berbagai kelebihannya, domba ini ternyata bisa diterima bagus oleh peternak di Indonesia ya. Selain dia memang adaptasinya cukup bagus, terus ADG-nya atau tingkat kenaikan bobotnya bagus, terus makannya juga rakus, tidak pilih-pilih ya, itu menjadi salah satu primadona untuk saat ini bagi para peternak domba Dorper. Nah, seperti itulah. Berkaitan dengan itu tentunya banyak rekan-rekan yang ingin mencari domba Dorper, baik itu yang cross Dorpernya F1, F2 atau mungkin bahkan sampai full bloodnya. Mungkin untuk full blood memang ada beberapa kendala yang menyebabkan full blood belum bisa banyak di Indonesia. Yang pertama, yang populasinya yang jarang. Yang kedua, memang untuk tingkat harganya yang masih lumayan tinggi ya, itu tidak semua bisa terjangkau. Akhirnya banyak peternak yang merujuk ke pilihannya cross Dorper. Cross Dorper saat ini yang paling banyak di pasaran F1 ya, cross Dorper F1. F1 itu dihasilkan dari pejantan full blood dengan induk betina lokal. Mau lokal pakai apa saja itu bisa. Mau yang jenis lokal biasa, ekor gemuk, ekor tipis, mau pakai yang domba Garut, Texel, Merino, itu bisa. Semua itu akan menghasilkan cross Dorper F1 ya, cross Dorper F1. Jadi dalam hal ini cross Dorper F1 atau cross Dorper filia 1 atau keturunan pertama adalah jantan full blood dengan induk betina lokal. Itu akan menghasilkan yang namanya F1. Nah, pada kali ini kebetulan di kandang saya ada beberapa ekor yang lepas sapeh ya. Ini di belakang ini usia 3 bulan sampai 4 bulan, sampai yang ada yang paling besar itu usia 5 menuju 6 bulan. Nah, pada kali ini akan saya jelaskan dan akan nanti saya lakukan timbang badan mengenai ciri-ciri F1 yang baik untuk breeding atau untuk ternak ya. Pada kali ini akan saya kupas mengenai F1 jantan, yang mana saat ini banyak dicari orang untuk memperbaiki genetik domba-domba lokal. Kira seperti itu. Oke. Yang pertama akan saya tunjukkan. Nah, ini sudah saya pilih ada 2 ekor di belakang saya. Ya. Sudah ada 2 ekor masing-masing jantan. Ini usia hampir sama, tetapi dalam hal ini akan saya tunjukkan. Apabila kita bisa memilih, pilihlah F1 Dorper yang bagus. Nah, yang bagus bagaimana? Ini ada contohnya. Yang satu itu yang bagus, yang kedua ini yang kurang bagus. Bukan jelek ya, tapi kurang bagus. Ya, kira seperti itu. Nah, kita mulai dari ciri fisiknya. Nah, kita mulai dari yang kurang bagus dulu ya. Oke, yang kurang bagus. Nah, tampak sekilas memang sama ya,
motifnya hampir sama, black head sama badannya putih. Oke ya, ini termasuk bisa dikatakan favorit lah untuk para breeder. Ya, ini ya. Nah, ciri yang pertama yang kita lihat kalau kita mau nyari bakalan, satu, kita mulai dari pola warna. Ya. Kalau bisa kita dapatkan yang full black head dengan badan bersih putih seperti ini, itu lebih bagus karena genetiknya memang untuk tetuanya atau untuk dorper full bloodnya, bapaknya adalah memang polanya seperti ini. Jadi dari sisi genetik dia berarti lebih dominan ke bapaknya, ya. Untuk fenotipnya lebih kuat. Nah, ini. Nah, lihat. Nah, ya. Ini sama-sama usia 3 bulan. Ini yang ini saya lepas sapeh usia 3 bulan tanggal 1 Januari. Hari ini berarti tanggal 20, berarti sekitar 3 bulan 3 minggu, hampir 3 minggu ya. 3 bulan lebih 3 minggu. Ini sudah lumayan bagus. Nah, yang dilihat pertama adalah satu, motif warna ya. Yang kedua, bentuk kepala. Usahakan yang tidak bertanduk. Karena kalau yang tidak bertanduk memang genetiknya untuk full bloodnya memang lebih dominan. Walaupun ada beberapa full blood dorper itu yang ada tanduknya, tapi tidak besar. Ya, jadi tetap kita merujuk kalau nyari full blood, nyari F1, mohon maaf, nyari cross dorper F1-nya, kita lihat dulu dari bapaknya. Kalau memang dari bapaknya genetiknya tidak bertanduk, kalau anaknya muncul tidak bertanduk berarti genetiknya lebih bagus. Tapi kalau muncul tanduk, berarti genetiknya kemungkinan dia berarti ikut dari si induk betinanya. Nah, kalau kita cari pejantan, sebaiknya saran saya itu kita cari yang lebih mendekati si induk pejantannya. Kira seperti itu ya. Jadi pola warna sudah ya. Pertama ya, satu pola warna, yang kedua adalah bentuk kepala. Nah, ini kita dibedakan. Bentuk kepala usahakan cari yang kepalanya besar. Ya, besar seperti ini. Gak cembung, terus besar. Terus telinga. Monggo telinga terkadang ada beberapa yang disilang dengan garuk memang telinganya masih muncul kecil ya. Tapi kalau dari full bloodnya sendiri telinganya besar. Jadi usahakan kalau kita cari kemiripan, cari yang telinganya juga bagus besar ya. Terus yang berikutnya adalah kita cari dada. Kita berikan ya. Bisa lihat dari sini, coba dada taruh depan mas. Nah ini, usahakan dada yang lebar. Ya, dada kelihatan lebar, bidang, ya. Kakinya kelihatan kokoh, ya. Oke, ini ya. Nah ini akan beda kan? Ini agak tipis, ya. Nah, tipis, kaki kelihatan lebih kecil. Nah, dan yang paling penting kalau kita bicara jantan, kita lihat di belakang ini untuk testisnya atau buah zakarnya ya ini ya. Usahakan cari yang komplit ya, 2. Dan kalau bisa cari yang ada celahnya ini. Terus ini bawah ada cekungannya, ini sangat bagus. Jadi pengalaman di kami kalau pejantan dengan model testis seperti ini, gen si jantannya lebih kuat, lebih dominan. Jadi dengan betina lokal pun nanti anaknya cenderungnya lebih ke fenotipnya jantannya, ke dorpernya. Ya. Terus yang paling terakhir ya ekor standar lah. Oke, ekor kadang ada yang dipotong, ada yang tidak, tergantung selera, ya. Dan ada tujuannya masing-masing. Tapi yang paling penting dari semua ini adalah keserasian bodi, pola warna, dan ini tadi ya testisnya ya. Oke, kira-kira seperti itu. Dan untuk yang terakhir kita akan tes juga untuk penimbangan. Siap mas, dilakukan penimbangan. Kita lakukan penimbangan. Jadi ingin saya buktikan kalau yang ini tadi fenotipnya kurang bagus, pasti akan berpengaruh juga dalam bobotnya. Kita buktikan, yang kecil ini di usia sama 3 bulan lebih, ya. Dan ini juga sama. Nanti beratnya kita lihat seberapa jauh bedanya. Ayo, yang kecil dulu mas, yang kecil. Oke, ya. Kelihatan mas ya? Ya.
Oke, yang kecil kita lihat dulu. Di usia 3 bulan 18,69 kilo. Udah aman, lepaskan aja. Udah, 18,69 kilo ya, yang kecil. Sekarang yang besar, kita lihat. Nah, di usia yang sama, 3 bulan lebih 3 minggu yang saya tadi, beratnya sudah 38,09 kilo. Ya, 38,09 kilo. Yang satunya tadi 18. Ternyata kan sangat signifikan kan untuk perbedaannya. Ya, seperti itu. Jadi untuk membedakan, kira-kira mereka sudah ada gambarannya ya, untuk membedakan cross door per F1 yang bagus seperti apa, terus sampai dibuktikan dengan bobotnya ya, ternyata ada yang signifikan ya. Jadi usahakan kalau untuk breeding monggo dicari yang terbagus, tapi kalau untuk fattening monggo lain lagi, karena akan ada perbedaan tentang strateginya. Tetapi saran saya, kalau untuk cari cross door per khususnya F1 untuk breeding atau untuk pejantan, usahakan cari yang semaksimal mungkin kualitasnya, sehingga nanti kita dalam breeding tidak kecewa dan mendapatkan kualitas anakan yang bagus seperti yang kita inginkan. Oke, kira-kira seperti itu dari saya untuk hari ini. Terima kasih tetap setia dengan BFK Academy, Barokah Farm Kediri, dan Gaper Channel yang senantiasa memberikan wawasan bagi para peternak dimanapun berada. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya Dr. Van dari Barokah Farm Kediri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.